Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman dari kelas Desain Akuntansi C dan yang tentunya yang terhormat dari Ibu Dia sebagai dosen pengampu. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan memberikan video tutorial hasil dari diskusi kami mengenai chapter 3 dari buku Accounting Information System, penulis dari Rumni mengenai sistem documentation teknik atau teknik sistem dokumentasi. Nah, untuk selanjutnya kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Untuk kelompok 6 terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Siti Rohmawatik dengan NPM 2013010019, ada Cynthia Cindy Kurniawan dengan NPM 2013010025, dan ada Isna Yuni Rahayu dengan NPM 2013010026. Untuk yang keempat ada Nemsi Elva Saputri dengan NPM 2013010027. Yang kelima ada Alfi Ardianti dengan NPM 2013010030. Dan yang ke-6 ada Farah Azizah dengan NPM 2013010039. Dan selanjutnya yaitu saya sendiri, Fasiulisan dengan NPM 2001301040, dan juga yang terakhir ada Siti Rahayu dengan NPM 2001301060. Nah, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Introduction atau pendahuluan. Dokumentasi menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pemrosesan data, penyimpanan data, keluaran informasi, dan kontrol sistem. Cara populer untuk menyiapkan dokumentasi yang dapat dibaca manusia termasuk diagram alur, tabel, dan representasi grafis lainnya dari data dan informasi. Alat dokumentasi penting pada level berikut. Yang pertama, minimal Anda harus bisa membaca dokumentasi untuk menentukan cara kerja sistem. Yang kedua, Anda mungkin perlu mengevaluasi dokumentasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internal dan merekomendasikan perbaikan, serta untuk menentukan apakah sistem yang diusulkan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, diperlukan lebih banyak keterampilan untuk menyiapkan dokumentasi yang menunjukkan bagaimana sistem yang ada atau yang diusulkan beroperasi. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai alat-alat dokumentasi. Alat-alat dokumentasi terdiri dari business process diagram, flowchart atau bagan alir, dan data flow diagram. Business process diagram merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh suatu perusahaan. Flowchart atau bagan alir merupakan gambaran grafis dari suatu sistem. Ada beberapa jenis bagan alir, antara lain bagan alir dokumen, bagan alir sistem, dan bagan alir program. Bagan alir dokumen menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen atau area pertanggungjawaban. Bagan alir sistem menunjukkan hubungan antar input, pemrosesan, dan output sistem informasi. Bagan alir program menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. Data flow diagram merupakan deskripsi grafis dari sumber data, aliran data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Selanjutnya yaitu bisnis proses diagram. Bisnis proses diagram atau diagram proses bisnis merupakan cara visual untuk menjelaskan berbagai langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Misalnya ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan. Demikian juga ada beberapa kegiatan yang terlibat dalam siklus pengeluaran.
Semua aktivitas tersebut ditunjukkan pada bisnis proses diagram untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca mengenai gambaran yang terjadi dalam proses bisnis. Ketika bisnis proses diagram dapat menjelaskan interaksi dalam suatu entitas serta interaksi antar entitas, maka bisnis proses diagram dalam buku teks tidak mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, bisnis proses diagram untuk siklus pendapatan hanya akan menjelaskan fungsi dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan penjual. Sedangkan bisnis proses diagram untuk siklus pengeluaran hanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pembelian. Business Process Modeling Initiative Nation Working Group membuat standar untuk menggambar bisnis proses diagram. Ada beberapa simbol yang dapat digunakan dalam menggambar bisnis proses diagram, seperti yang ditunjukkan pada tampilan gambar berikut. Yang pertama, simbol mulai. Mulai atau permulaan sebuah proses diwakili oleh lingkaran kecil. Yang kedua, simbol akhir. Akhir dari suatu proses direpresentasikan oleh lingkaran kecil bergaris tebal. Yang ketiga, simbol aktivitas dalam proses. Aktivitas dalam proses diwakili oleh persegi panjang yang sisinya tumpul. Kemudian, penjelasan aktivitas ditempatkan di dalam persegi panjang. Yang keempat, simbol keputusan. Keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh sebuah wajib, dan penjelasan keputusan tersebut ditempatkan di dalam simbol. Yang kelima, simbol arus. Arus data atau informasi ditunjukkan oleh panah. Yang keenam, simbol informasi anotasi, yaitu informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam bisnis proses diagram, dan jika dibutuhkan, panah putus-putus yang dicetak tebal digambar dari penjelasan simbol. Pedoman untuk mempersiapkan bisnis proses diagram. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis, yaitu dengan mengembangkan pemahaman dengan mengobservasi proses bisnis organisasi dan arus data, mengobservasi dan mewawancarai mereka yang terlibat dalam proses bisnis, membaca deskripsi naratif sistem, atau memasuki sistem transaksi. Yang kedua, abaikan item-item tertentu. Seperti di FD, bisnis proses diagram menggambarkan apa yang terjadi tetapi tidak memerinci bagaimana itu terjadi. Contohnya dengan teknologi apa aktivitas proses terjadi. Yang ketiga, putuskan berapa banyak detail yang akan dimasukkan. Jika bisnis proses diagram digambarkan secara lebih mendetail, maka akan mudah untuk mengevaluasi apakah tugas-tugas dipisahkan secara sesuai dengan menguji tugas yang dilakukan dalam setiap baris. Yang keempat, mengelola diagram. Bisnis proses diagram biasanya terdiri dari 2 kolom atau sebanyak mungkin garis yang diperlukan untuk menjelaskan sebuah proses. Bisnis proses diagram menggambarkan langkah-langkah utama dalam suatu proses secara berurutan, membaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Yang kelima, masukkan setiap proses bisnis pada diagram. Dalam hal ini, tunjukkan di mana setiap proses bisnis dimulai dan berakhir. Selain itu, tunjukkan setiap aktivitas dalam proses bisnis dalam urutan terjadinya dan dalam baris yang sesuai dengan menggunakan simbol yang sesuai. Yang keenam, gambar sketsa kasar BPD, yaitu dengan memperhatikan konten daripada membuat gambar yang sempurna. Beberapa sistem dapat digambarkan dalam sebuah draft. Selain itu, perbaiki bisnis proses diagram sesuai dengan kebutuhan sampai proses bisnis digambarkan secara akurat dan diagram mudah dipahami. Yang ketujuh, buat salinan final dari BPD, yaitu dengan menempatkan nama bisnis proses diagram, tanggal, dan nama penyusun pada setiap halaman. Gambar pada tampilan berikut ini merupakan contoh dari bisnis proses diagram pemrosesan penggajian di SNS. Ketika karyawan baru dipekerjakan, mereka akan melengkapi formulir karyawan baru. Saat terjadi perubahan status penggajian karyawan seperti kenaikan gaji atau berubahnya jumlah potongan, Departemen Sumber Daya Manusia melengkapi formulir perubahan karyawan. Salinan formulir ini dikirim ke penggajian. Formulir ini digunakan untuk membuat atau memperbarui catatan pada file karyawan atau penggajian dan kemudian disimpan dalam sebuah file. Catatan karyawan disimpan secara abjad. Beberapa karyawan di SNS diberi bayaran gaji, tetapi sebagian besar adalah pekerja per jam yang mencatat waktu kerja mereka pada kartu waktu. Nah, pada akhir periode pembayaran, manajer departemen mengirim kartu waktu ke departemen penggajian. Kemudian, petugas penggajian menggunakan data dari kartu waktu, data dari file karyawan seperti tingkat pembayaran dan gaji tahunan,
serta tabel pajak yang sesuai untuk menyiapkan cek 2 bagian untuk setiap karyawan. Petugas juga menyiapkan 2 bagian register penggajian yang menunjukkan gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk setiap karyawan. Kemudian petugas memperbarui file karyawan untuk mencerminkan pendapatan setiap karyawan saat ini. Salinan asli cek pembayaran diteruskan ke Susan, register penggajian diteruskan ke petugas bagian utang usaha, kartu waktu dan salinan duplikasi register penggajian serta cek pembayaran disimpan berdasarkan tanggal dalam file penggajian. Setiap akhir periode pembayaran, petugas penggajian menggunakan data dalam file karyawan atau penggajian untuk mempersiapkan laporan ringkasan penggajian untuk Susan, sehingga dia dapat mengontrol dan mengawasi biaya tenaga kerja. Kemudian laporan ini diteruskan ke Susan dengan salinan asli cek pembayaran karyawan. Untuk setiap bulan, petugas penggajian menggunakan data dalam file karyawan atau penggajian untuk mempersiapkan laporan pajak 2 bagian. Laporan asli diteruskan ke petugas bagian utang usaha dan salinannya ditambahkan ke catatan pajak pada file penggajian. Kemudian petugas bagian utang usaha menggunakan laporan pajak untuk menyiapkan cek 2 bagian untuk pajak dan 2 bagian untuk voucher pengeluaran kas. Laporan pajak dan salinan asli setiap dokumen diteruskan ke Susan, salinannya disimpan berdasarkan tanggal pada file utang usaha. Kemudian Susan meninjau setiap paket informasi yang dia terima, menyetujuinya, dan menandatangani cek. Kemudian dia juga meneruskan voucher pengeluaran kas ke Aston, laporan pajak dan pembayaran ke instansi pemerintah yang sesuai, cek gaji ke bank, dan cek karyawan ke karyawan. Ia juga mengarsipkan laporan penggajian secara berurutan. Selanjutnya, Aston menggunakan pajak dan voucher pengeluaran cek gaji untuk memperbarui buku besar. Dia kemudian membatalkan jurnal dengan menandainya di posting dan mengarsipkannya secara numerik. Baik, beralih ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Nah, sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan flowchart itu sendiri? Dari sini, kita bisa mengetahui bahwasanya flowchart itu dapat didefinisikan sebagai teknik analitis bergambar yang mana digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan juga logis. Nah, flowchart ini juga bisa digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan juga arus dokumen dari suatu perusahaan. Dan biasanya untuk flowchart sendiri itu bisa digambar menggunakan Microsoft Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel, ataupun Microsoft PowerPoint, tergantung sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Baik, bisa di next. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis simbol dalam flowchart. Nah, jika tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi dari flowchart itu sendiri, selanjutnya di sini flowchart juga menggunakan seperangkat simbol standar yang mana untuk menjelaskan gambaran prosedur dari pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan juga arus data melalui sistem. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwasanya ada beberapa simbol, yakni ada 4 simbol. Nah, simbol yang pertama di sini ada simbol input atau output, yang mana simbol ini fungsinya untuk apa sih? Di sini itu simbol ini menunjukkan input ke ataupun output dari sistem perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada simbol pemrosesan, yang mana simbol ini itu berfungsi untuk menunjukkan pengolahan data baik itu secara elektronik maupun secara manual. Kemudian yang ketiga itu ada simbol penyimpanan. Nah, simbol ini juga berfungsi untuk menunjukkan tempat data dari suatu perusahaan itu disimpan. Sedangkan yang terakhir ada simbol arus dan lain-lain, yang mana simbol ini itu untuk menunjukkan arus data dan juga lainnya. Nah, lainnya di sini itu maksudnya seperti di mana flowchart itu dimulai dan juga berakhir, kemudian keputusan itu dibuat, dan juga catatan penjelas untuk flowchart yang harus ditulis atau ditambahkan. Baik, bisa di next. Nah, simbol yang pertama di sini yaitu ada simbol input atau output. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya ada 5 jenis simbol dari simbol output ataupun input ini. Yang pertama itu ada simbol dokumen. Nah, seperti gambarnya yaitu berbentuk dokumen, di sini itu sebagai dokumen ataupun laporan elektronik. Biasanya juga bisa berupa kertas. Nah, sedangkan yang kedua, di sini ada sama seperti dokumen tadi, namun di sini dia lebih rangkap. Ada rangkap 1, 2, 3 di sini misalnya. Nah, di sini dia disebut sebagai simbol yaitu berbagai salinan dokumen kertas. Yang mana ini juga sama berisi dokumen-dokumen, hanya saja di sini dia lebih dirangkap atau nantinya juga bisa digunakan untuk keperluan masing-masing bagian dari suatu perusahaan itu tadi.
Nah, kemudian yang ketiga di sini ada simbol output elektronik. Nah, di sini simbol ini itu berguna untuk sebagai informasi yang ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, ataupun layar. Nah, selanjutnya ada simbol entry data elektronik. Nah, simbol ini itu digunakan sebagai alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, ataupun telepon. Nah, untuk simbol yang terakhir di sini ada alat input dan output elektronik. Nah, di sini dia ini berguna untuk sebagai entry data elektronik dan juga simbol output yang digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Jadi kan di sini kalau kita lihat di sini simbolnya kan ada simbol output dan juga input ya. Nah, di sini dia itu digunakan secara bersamaan maksudnya, sehingga di sini gambarnya itu dia disatukan seperti itu. Baik, bisa di next. Baik, selanjutnya di sini yang kedua ada simbol pemrosesan. Nah, simbol ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada simbol pemrosesan komputer, yang mana sesuai namanya di sini itu berfungsi sebagai pemrosesan ataupun fungsi dari pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Nah, biasanya ini juga menghasilkan perubahan dalam data ataupun informasi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Sedangkan yang kedua, di sini ada operasi manual. Nah, simbol ini sesuai dengan namanya juga digunakan untuk menggambarkan operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual oleh suatu perusahaan itu tadi. Baik, selanjutnya bisa di next. Nah, baik, selanjutnya yang ketiga ada simbol penyimpanan. Nah, di sini ada 4 macam simbol. Yang pertama ada simbol database, yang mana di sini simbol ini untuk menggambarkan data yang disimpan secara elektronik menggunakan database oleh suatu perusahaan. Sedangkan yang kedua di sini ada pita magnetik. Nah, di sini untuk menggambarkan data yang disimpan dalam pita magnetik, atau biasanya pita magnetik ini merupakan media penyimpanan cukup populer yang banyak digunakan oleh suatu perusahaan. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu ada simbol file dokumen kertas. Nah, di sini dia untuk menggambarkan file dokumen kertas yang biasanya itu disertai dengan huruf di tengahnya yang menunjukkan urutan pemesanan. Nah, jadi biasanya kalau kita lihat di tengahnya dari simbol segitiga terbalik itu ada huruf N ataupun A. Nah, itu tergantung dari perusahaan mengurutkan file dokumen itu tadi. Misalkan dengan numerik berarti ditulis dengan simbol N, sedangkan kalau misalkan dengan abjad ditulis dengan simbol A, dan sebagainya. Nah, yang terakhir di sini ada simbol jurnal atau buku besar, yang mana di sini itu untuk menggambarkan jurnal ataupun buku besar akuntansi yang dibuat oleh perusahaan, yang mana itu berbasis kertas pada umumnya. Baik, selanjutnya bisa di next. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir di sini ada simbol arus dan lain-lain. Nah, jika kita amati, di sini ada 7 macam simbol dari simbol arus dan juga lain-lain ini. Nah, yang pertama ada simbol arus dokumen atau pemrosesan. Nah, di sini simbol ini digunakan untuk menggambarkan atau mengarahkan arus pemrosesan atau suatu dokumen. Nah, sedangkan yang kedua di sini ada simbol hubungan komunikasi. Nah, simbol ini digunakan untuk menggambarkan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui garis komunikasi. Sedangkan yang ketiga di sini ada simbol konektor dalam halaman. Nah, sesuai dengan namanya di sini dia berguna untuk menggambarkan atau menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama. Nah, sedangkan yang keempat di sini ada simbol konektor luar halaman. Nah, sama seperti yang tadi, namun bedanya di sini dia untuk menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang berbeda. Jadi perbedaannya jika tadi yang sama, di sini halamannya berbeda. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada simbol terminal, yang mana simbol ini digunakan untuk menunjukkan awal, akhir, atau titik interupsi dalam suatu proses. Kemudian selanjutnya yaitu ada simbol keputusan. Nah, simbol ini digunakan untuk menunjukkan langkah pembuatan suatu keputusan perusahaan. Sedangkan yang terakhir di sini ada simbol anotasi atau catatan tambahan. Nah, di sini dia berguna untuk menambahkan komentar deskriptif ataupun catatan penjelas sebagai klarifikasi dari suatu keterangan atau catatan perusahaan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, materi selanjutnya mengenai tipe flowchart. Bagian alir dokumen dikembangkan untuk menggambarkan aliran dokumen dan data, beserta tugas dalam sebuah organisasi yang menunjukkan dari mana dokumen berasal, distribusinya, dan tujuan dari dokumen tersebut. Nah, untuk tipe flowchart sendiri, ada diagram alir pengendalian internal, yang mana diagram alir pengendalian internal merupakan tipe dari diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Diagram alir pengendalian internal ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan ketidakefisiensian. Misalnya ada kesalahpahaman dalam komunikasi. Berikut salah satu contoh diagram alir pengendalian internal dalam proses penggajian di S&S. Di sini terdapat gambar yang merupakan contoh dari diagram alir pengendalian internal, yang mana tepatnya ini merupakan gambar bagan alir dokumen dari pemrosesan penggajian di SS. Di sini terdapat dua bagan alir, yaitu payroll atau daftar gaji dan account payable atau utang usaha, yang mana sama-sama dihubungkan melalui panah atas payroll register. Di dalam bagian alir ini juga memiliki keterangan-keterangan seperti abjad yang berdiri sendiri, misalnya A atau stored alphabetically, yang mana disimpan sesuai abjad. Lalu ada D, yang mana memiliki arti sebagai stored by date atau disimpan sesuai tanggal. Ada N yang memiliki arti stored numerically atau disimpan sesuai dengan numerik atau angka. Dan ada CD atau cash disbursement atau pengeluaran tunai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Di sini masih mengenai tentang payroll processing dalam perusahaan S&S. Di sini dalam slide saya terdapat dua flowchart, yang mana sisi pertama ini menjelaskan manajemen Susan atau S&S, dan sisi yang kedua ini general ledger pada perusahaan Aston. Kita mulai dari manajemen S&S, yang mana dalam slide ini terdapat banyak dokumen, dan masing-masing dokumen ini bersumber dari sistem flowchart yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, dokumen-dokumen ini kemudian akan di-approve dan ditandatangani masing-masing ceknya. Kemudian masing-masing cek yang telah diotorisasi ini kemudian akan dialokasikan pada instansi yang berbeda. Yang pertama, kita lihat payroll tax CD voucher dan payroll CD voucher ini kemudian akan diproses lebih lanjut dalam general ledger. Lalu Sign Tag Payment Check dan Tag Report ini akan diberikan kepada instansi pemerintah. Selanjutnya, Sign Payroll Check ini akan diberikan kepada bank, dan Payroll Report ini akan disimpan berdasarkan tanggalnya. Dan yang terakhir, ini terdapat Sign Employee Check, ini akan diberikan kepada karyawan. Sini lebih lanjutnya dalam general ledger, pada perusahaan Aston ini memproses lebih lanjut dokumen payroll check CD voucher dan payroll CD voucher ke dalam general ledger. Di sini dimulai dengan posting dan menandai bahwa voucher tersebut telah diposting. Kemudian masing-masing dokumen, yaitu payroll CD voucher dan payroll tax CD voucher ini kemudian akan disimpan dalam bentuk angka. Nah, selanjutnya sistem flowchart tersebut dapat kita simpulkan bahwa merupakan gambaran atau hubungan antara sistem input, pengolahan atau proses, penyimpanan, dan output. Di sini bagian sistem digunakan untuk menggambarkan aliran data dan proses dalam sistem informasi akuntansi. Setiap proses bisnis menggunakan diagram alur sistem untuk memberikan gambaran tentang bagaimana setiap proses bisnis itu bekerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai program flowchart. Program ini mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi program. Nah, berikut ini merupakan flowchart sistem pemrosesan penjualan di S&S. Dapat kita lihat bahwa dari gambar tersebut berawal dari terminal penjualan yang menampilkan serta menginput data penjualan, dilanjutkan dalam proses mengedit data penjualan dan mencetak bukti tanda terima pelanggan. Proses selanjutnya yakni memperbarui database. Database di sini terdiri dari 4 macam, yakni database piutang, database persediaan, database penjualan, serta database buku besar. Dari keempat database tersebut,
akan dilanjutkan ke proses sistem pemrosesan permintaan. Kemudian proses ini akan menghasilkan output yang 3 macam, yakni status akun pelanggan, status persediaan, serta analisis penjualan. Selanjutnya hubungan antara sistem flowchart dan program flowchart. Nah, bisa kita amati dari gambar tersebut bahwa langkah pertama yakni menginput data ke dalam proses, di mana proses ini akan dilanjutkan dalam bagian alir program atau program flowchart, yakni memasukkan data dan mengedit data input. Jika suatu kondisi tidak terpenuhi, maka akan dikembalikan ke memasukkan dan mengedit data input. Namun, apabila kondisi terpenuhi, akan dilanjutkan ke proses kalkulasi dan memperbarui catatan. Kemudian, dimasukkan ke dalam database yang diperbarui sekaligus. Ini merupakan proses terakhir yang akan menghasilkan suatu output. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai diagram aliran data. Diagram aliran data atau data flow diagrams atau bisa disingkat dengan DFD menggambarkan grafis aliran data dari suatu organisasi termasuk sumber atau tujuan data, aliran data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Untuk simbol dari DFD sendiri terdapat 5 simbol. Yang pertama yaitu berbentuk persegi kotak, yaitu sumber data dan tujuan data yang merupakan entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau yang dihasilkan oleh suatu sistem. Tujuan data juga dapat disebut sebagai data sheet. Untuk yang kedua ada aliran data yang dilambangkan dengan diwakili oleh garis melengkung atau lurus dengan panah yang merupakan pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan data melalui proses transformasi data. Aliran data diberi label untuk menunjukkan data apa yang sedang mengalir. Untuk selanjutnya, yang ketiga, ada proses transformasi atau sering juga disebut sebagai gelembung. Adalah proses untuk mengubah dari data input menjadi output yang diwakili oleh lingkaran. Untuk selanjutnya yang keempat, yaitu penyimpanan data, yang merupakan tempat penyimpanan data yang diwakili oleh 2 garis horizontal. Dalam DFD tidak menunjukkan media penyimpanan fisik seperti server ataupun kertas yang digunakan untuk menyimpan data. Dan yang terakhir ada pengendalian internal yang disimbolkan dengan lambang segitiga. Pengendalian internal ini diberi nomor dan tabel yang terlampir untuk menjelaskan pengendalian internal. Pengguna apabila tidak ingin menunjukkan kontrol internal, cukup mengabaikan simbol segitiga tersebut. Untuk selanjutnya adalah contoh dari aliran data dasar elemen diagram, yang mana menunjukkan bahwa input untuk proses C adalah aliran data B yang berasal dari sumber data A. Dari proses data C dikeluarkan output berupa aliran data D dan E. Kemudian aliran data E dikirim ke tujuan data C. Proses F menggunakan aliran data D dan G sebagai input dan menghasilkan aliran data I dan G sebagai outputnya. Aliran data G berasal dari proses F yang kembali ke penyimpanan data H, yang kemudian aliran data I akan dikirim ke tujuan data K. Untuk contoh nyatanya, di sini ada 3 entitas, yaitu item A sebagai nasabah, item J sebagai bank, dan item K sebagai manajer kredit. Nasabah melakukan pembayaran yang terdiri dari pembayaran dan pengiriman uang. Pada proses 1.0 adalah proses pembayaran, yaitu di mana membagi dan mengirimkan ke arah yang berbeda, yaitu ke data pengiriman uang di item D dan digunakan untuk memperbarui catatan piutang, dan pembayaran pada item E yang akan disimpan di bank. Jika data mengalir secara terpisah, dapat menggunakan dual jalur. Pada proses update piutang pada item F menggunakan data pengiriman uang D, dan piutang pada item H untuk memperbarui catatan piutang dan mengirimkan data piutang kembali ke manajer kredit
dengan item K. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan pembagian DFT. Ya, pembagian DFT sendiri terbagi ke dalam skala kecil atau ke level terendah yang bertujuan sebagai penjelasan yang lebih spesifik. Hal ini dibutuhkan karena perbedaan kebutuhan dari berbagai level untuk mencapai top perform atau tujuan perusahaan yang sudah ditargetkan sehingga akan berjalan dengan baik ketika dijelaskan dalam DFT tingkat bawah. Nah, sebelum kita masuk ke DFT tingkat yang lebih rinci, kita akan sedikit kembali mengulas mengenai DFT tingkat tertinggi atau yang disebut dengan diagram konteks, yang memuat serta memberikan pandangan ke pembaca mengenai ringkasan sistem. Dalam diagram konteks juga memaparkan mengenai sistem pemrosesan data serta entitas yang merupakan sumber dan tujuan input dan output sistem. Dalam diagram konteks juga digambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem di diagram konteks tersebut. Nah, diagram konteks juga sering dikatakan sebagai diagram nomor 0 karena diagram ini merupakan tingkat tertinggi dalam suatu sistem. Nah, diagram konteks juga merupakan bentuk sederhana yang diciptakan karena pada diagram konteks ini sama sekali tidak memuat penyimpanan. Namun, hal itu dilakukan karena semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks yang berisi aliran-aliran data utama menuju dan dari sistem. Nah, untuk kali ini kita masuk ke diagram yang lebih rinci. Ada dua, yaitu diagram 0 atau diagram level 1, yaitu diagram level 0 yang merupakan pemecahan dari diagram konteks, di mana diagram ini memuat penyimpanan data. Sedangkan yang kedua yaitu diagram rinci, yang merupakan diagram dipergunakan untuk menguraikan atau memecahkan proses yang ada dalam diagram 0. Nah, untuk tahapan-tahapan pembuatan pedoman dalam pembuatan model DFT ada 6, yaitu identifikasi terlebih dahulu semua kesatuan luar atau external entities yang terlibat. 2. Identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan kesatuan luar. Serta 3. Gambarlah terlebih dahulu diagram konteksnya. 4. Gambarlah bagan berjenjang untuk semua proses yang termasuk dalam sistem. Yang kelima, gambarlah DFT untuk overview diagram atau level 0. Serta yang keenam yaitu gambarlah DFT untuk level-level selanjutnya. Berikut merupakan contoh dari diagram konteks. Nah, untuk contoh ini digunakan diagram konteks untuk proses pengajian S dan S, di mana terpusat pada sistem proses pengajian yang mendapatkan input ada 3 dokumen dari 2 departemen, yaitu yang pertama ada time cards dari departemen atau kartu waktu dari masing-masing pegawai. Ada juga form pegawai baru atau new employee form, dan juga form perubahan pegawai atau employee change form dari human resource atau bagian sumber daya manusia sebuah perusahaan. Nah, dari sistem proses penggajian itu akan memunculkan 4 hal, yaitu yang pertama ada laporan pajak serta pembayaran yang diberikan kepada agensi pemerintahan. Yang kedua ada cek pegawai atau employee checks yang diberikan kepada pegawai. Ada juga payroll check yang diberikan kepada bank, yaitu payroll check adalah cek penggajian. Ada juga yang terakhir mengenai pelaporan penggajian yang diberikan kepada manajemen. Yang selanjutnya yaitu mengenai DFT level 0. Nah, berkelanjutan dari tadi, DFT level 0 ini juga merupakan proses penggajian dari S dan S. Nah, yang pertama yaitu
tentunya dari bagian sumber daya manusia memberikan form pegawai baru dan juga form perubahan pegawai untuk melakukan update kepegawaian atau file penggajian untuk pegawai. Nah, file itu akan digunakan untuk 3 hal, yaitu penggajian ke pegawai dan juga sebagai bukti pajak atau untuk perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan juga untuk menyiapkan pelaporan. Nah, dari atas itu ada untuk penggajian pegawai. Nah, penggajian pegawai itu juga tidak hanya mengenai dari file penggajian, tapi juga mengumpulkan kartu waktu yang diberikan oleh pihak departemen. Nah, dari penggajian pegawai ini akan menghasilkan cek kepegawaian yang diberikan kepada pegawai dan cek penggajian yang akan diberikan kepada bank serta cek pembayaran yang sudah dibayarkan untuk bukti dalam pembaruan jurnal umum. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai pembayaran pajak. Nah, pembayaran pajak tadi kan memakai file dari penggajian. Nah, dari pembayaran pajak ini akan menghasilkan bukti atau voucher untuk pembayaran pajak atas gaji yang juga masuk ke dalam jurnal umum untuk pembaruan untuk update. Nah, juga diberikan kepada agensi pemerintah yang berwenang dalam pengurusan pajak. Nah, dari jurnal umum itu akan menghasilkan jurnal umum yang fix atau akhir. Nah, untuk yang terakhir itu ada menyiapkan laporan. Nah, menyiapkan laporan ini dalam artian menyiapkan mengenai pelaporan penggajian yang akan diberikan kepada pihak manajemen. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai DFD level 1. Di dalam DFD level 1 ini akan membahas mengenai 2.0 yaitu proses penggajian. Dalam hal ini proses penggajian itu membutuhkan 2 hal, yaitu adanya kartu waktu dari departemen dan juga adanya file penggajian atau file kepegawaian dari pihak human resource tadi. Nah, juga melakukan perhitungan pajak yang didasarkan pada tabel rata-rata pajak. Nah, dari proses penggajian tadi akan menghasilkan cek kepegawaian yang yaitu berisi rincian gaji yang diberikan kepada pegawai dan juga register penggajian, yaitu dokumen yang digunakan untuk menyiapkan perhitungan cash dalam arti ini untuk penggajian dalam hal 2.2 itu. Nah, dari 2.2 itu akan menghasilkan voucher perhitungan penggajian dan juga cek penggajian yang diberikan kepada bank. Sekian presentasi dari kelompok 6 kelas desain akuntansi C. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.